Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu bersama-sama dengan kami mengikuti Menara Doa setiap harinya. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, kita datang, kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama, kita minta kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di Menara Doa online ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Mereka yang punya masalah apapun ya Tuhan, hari ini kami percaya. Mujizat Engkau nyatakan buat kami. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan Engkau bertata sepenuhnya atas kehidupan kami. Lewat kuasa firman-Mu, biarlah ya Tuhan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Bawa kami hari ini lebih lagi Roh Kudus. Urapi kami umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah ku ragukan oh janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah ku ragukan oh janji-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau
bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah jurang, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sembah haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Tuhan masih melakukan mujizat atas hidup kami. Kami percaya bahwa pemulihan terjadi atas hidup kami, Tuhan Yesus. Mari bawa kami, orang yang kurang percaya ini ya Tuhan. Kami percaya, kami taruh hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Mari ya Roh Kudus pimpin kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Mari buka kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku,
Tuhan hari ini percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan hidupmu. Kami datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami ya Tuhan, bersekutu dengan-Mu, memuliakan nama-Mu Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih ada bagi kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari coba Tuhan bawa hidupmu. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sembah Dia, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang
sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Samaria, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, mari Samaria, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan itu buat kami. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, amin Tuhan. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembah Dia, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Dia, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dari awal katakan, Tuhan Engkau ajaib. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada
Tuhan, kami percaya. Kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Buat sahabat kami, untuk keluarga kami. Tuhan, oleh karena itu kami angkat tangan kami Tuhan. Kami arahkan ya Tuhan pikiran dan hati kami. Kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan setiap ya Tuhan anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, beri iman untuk disembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Beri iman untuk dipulihkan. Segala kuasa gelap, segala roh jahat ya Tuhan, yang menyebabkan sakit penyakit ini, yang mengambil keuntungan dari sakit penyakit ini, kami usir dalam nama Yesus. Segala kutuk kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan dalam nama Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, kami ingin bawa hati kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan, untuk bisa melekat dengan hati-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami boleh duduk di kaki-Mu. Kami boleh belajar ya Tuhan. Daripada sabda firman-Mu. Terus Tuhan bicara secara pribadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Semoga kita siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar saudara tentang kelepasan dan pemulihan. Saya ingin bagikan judul khotbahnya pewahyuan tentang kelepasan dari ikatan kuasa gelap dan pemulihan. Nah, kita akan belajar dari seorang perempuan yang 18 tahun saudara dirasuk ya oleh roh jahat. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk baca kisahnya ya dari Lukas 13 ayat 11 sampai 17. Ada satu pelajaran penting yang kita bisa tarik ya dari kisah ini. Yuk kita akan lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi tidak semua penyakit itu karena medis saudara. Ya, tapi bisa juga ya kan penyakit-penyakit ya Tuhan bisa disebabkan karena adanya roh jahat. Ikatan daripada kuasa roh jahat. Ini yang terjadi oleh perempuan yang mengalami 18 tahun dirasuk oleh roh. Yang akibatnya tulangnya itu bungkuk saudara. Dia bungkuk. Terus kabar baiknya kita lihat ayat 12 sampai seterusnya. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya apa? "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Ayat 16. "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis
harus dilepaskan dari ikatannya itu. Karena ia adalah apa? Keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Kita akan belajar beberapa hal di sini saudara. Ya, berapa tahun perempuan ini mengalami saudara sakit dirasuk oleh iblis? Berapa lama? 18 tahun. Nah saudara, saya baca saudara ya, di dalam Alkitab, angka 18 ini saudara, itu bicara tentang penindasan dan perbudakan. Ya saudaraku, jadi perempuan ini mengalami 18 tahun ya penderitaan karena roh jahat yang membuatnya bungkuk. Angka 18 dalam Alkitab itu bisa dikaitkan dengan penindasan dan perbudakan. Apa dasar hukumnya? Apa dasarnya saudara? Kalau saudara baca di Hakim-Hakim 3 ayat 14, Hakim-Hakim 10 ayat 8, di situ dijelaskan saudara, bangsa Israel, saudaraku, itu diperbudak oleh musuh. Ya, mereka mengalami penindasan, ya saudara, dan perbudakan selama 18 tahun oleh musuh. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Jadi saudara, kisah perempuan ini gak disebutin namanya siapa. Seringkali kalau Alkitab sebut perempuan, itu bicara tentang apa saudara? Gereja. Karena gereja adalah mempelai Kristus, saudaraku ya. Jadi perempuan ini, saudaraku, dia dibelenggu. Ini lambang daripada orang percaya atau gereja yang sedang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan ini, roh jahat ini bisa mengikat. Ya, kalau dia mengikat pasti dia menindas dan memperbudak. Biasanya jalan masuknya lewat apa saudara? Dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua adalah lewat apa saudara? Trauma dan luka-luka batin di masa lalu. Ketersinggungan, kekecewaan, kebencian, kemarahan. Nah itu masuk saudaraku ya. Lalu membiasakan diri dikit-dikit takut, gampang stres, gampang apa. Nah iblis itu bisa masuk lewat situ, saudaraku. Ya, dan juga lewat sakit penyakit, kelemahan tubuh yang membuat hidup kita tidak maksimal. Nah, ya saudaraku. Jadi iblis ini saudara tidak hanya membuat saudara orang percaya menderita secara fisik, tapi juga ya kan membuat kita menderita secara apa saudara? Rohani dan emosional. Lihat saudara, lihat sini. Orang-orang yang mengalami ikatan kuasa gelap, ya, itu bisa lewat penyakit. Makanya nggak semua penyakit disebabkan karena medis, bisa disebabkan karena adanya kuasa gelap. Katakan amin, ya, saudaraku. Itu penyakit, ya kan. Bisa juga beberapa orang mengalami problem masalah keuangan atau rumah tangga yang seperti itu nggak pernah bisa selesai. Itu nggak semasa ansi, saudara. Masalah salah ngatur iya, tetapi ada semacam kuasa gelap yang bermain di sini, yang mengikatnya saudaraku. Jalurnya lewat apa? Ya biasanya itu lewat luka dan lain sebagainya, kesalahan, pelanggaran. Nah, saya ingin lihat sini saudara. Saya ingin jelaskan begini. Perempuan itu, ya saudara, dirasuk oleh roh jahat, dia jadi bongkok. Orang bongkok nggak bisa lihat ke depan, betul nggak? Nggak bisa lihat ke atas. Yang dia bisa lihat apa? Ke bawah dan ke belakang. Saudaraku, ini satu gambaran tentang apa saudara? Perempuan ini atau orang-orang yang diikat kuasa gelap, saudaraku ya, yang bongkok, ya kan? Dia cuma bisa lihat penderitaannya. Dia cuma melihat ketidakberdayaan, ketidakmampuan, atau ke belakang masa lalu. Trauma-trauma itu yang dia pikirkan. Dia tidak bisa lihat pengharapan. Dia nggak pernah bisa lihat janji Tuhan. Saudaraku, bisa iya dengar tapi gak pernah masuk itu saudaraku. Ya kan? Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara mengalami yang seperti ada satu ikatan yang buat kita cemas, takut, gelisah saudaraku. Seperti kayak ada susah, penindasan cukup bertahun-tahun. Saya ingin beritahu satu hal. Ya kan? Kita gak pernah bisa lepaskan saudara dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Kita butuh Tuhan. Nah hari ini saya percaya
inilah hari perkenan Tuhan buat saudara. Inilah hari kelepasan. Inilah hari di mana pemulihan itu terjadi. Bagaimana caranya saudara? Yang kedua, kita lihat sudah pelajaran ini saudara. Tuhan tuh mengenal. Ya, Tuhan tuh mengenal. Mungkin perempuan ini baru pertama kali lihat Yesus. Saudaraku, dia tidak pernah menyangka dalam diri dia bahwa dia tuh dipanggil oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak pernah ketemu perempuan ini. Saudara, sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah ketemu, tapi Tuhan kenal dia. Saudaraku, lalu dia panggil perempuan ini. Saudara, dia panggil apa? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Dia panggil, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Seketika itu juga perempuan itu langsung bisa berdiri tegak. Lalu dia memuliakan Tuhan, saudaraku Yesus. Lihat saudaraku. Jadi Yesus, dia ini kesembuhan ini, kelepasan ini sebenarnya inisiatif dari Tuhan. Tuhan kita ini adalah Tuhan Alfa dan Omega. Selalu dia berinisiatif. Kalau kita ada apa-apa, kita kena apa-apa, sebenarnya inisiatif Tuhan dia ingin tolong kita. Nah, tetapi walaupun inisiatif datang dari Tuhan, saudaraku Yesus, tetapi Tuhan juga butuh yang namanya tanggapan atau respon. Tuhan undang perempuan ini untuk disembuhkan, untuk mendekat lalu disembuhkan. Tapi respon perempuan ini, ya kan, itu sangat diperlukan. Apakah perempuan ini bisa dilepaskan dan dipulihkan? Pada waktu Tuhan berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kalau ibu ini tetap berada di tempat dia, saudaraku, Tuhan tidak bisa sentuh dia. Setuju saudara, katakan amin. Kalau kita lihat gambarannya, kalau saudara nonton itu saudara, waktu Tuhan bilang, hai ibu, ya kan, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ibu ini dengan bertertati-tati dia mendekati suara itu. Ya kan? Sekalipun dia sulit itu untuk berjalan. Saudara, apa maknanya di sini, saudara yang Kristus? Saya percaya, segala sesuatu sebenarnya seperti ini paralel dengan kitab Nabi Yesaya. Bahwa Tuhan tuh sedang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tunggu. Dia sedang nantikan. Dia mau tolong kita. Dia sudah berinisiatif. Dia nantikan itu. Yang jadi masalah, dia akan bisa tolong kita. Dia akan ulurkan tangannya. Kalau kita punya iman. Katakan amin. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Iman bukan cuman percaya-percaya. Tapi harus ada tindakan untuk mendekat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mendekat kepada Tuhan. Lewat apa? Doa. Tanggapan kita. Walau ya kan tanggapan kita tahu. Angka 18 bicara angka penindasan dan perbudakan. Mungkin berapa di antara saudara sekarang mengalami penindasan secara batin. Seperti aku diperbudak, kayaknya lelah aja, gak ada hasil apa-apa. Ini waktu perkenanan. Yang kedua, Tuhan sudah menantikan untuk melepaskan saudara, untuk memulihkan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Untuk saudara bisa keluar dari belenggu ini. Dari belenggu dosa, belenggu penderitaan, ketakutan, kecemasan. Banyak orang berpikir, saudaraku, ya kan, aku harus buat ini, buat itu. Enggak, saudara tahu Tuhan sudah menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya kan, dia sedang menantikan respon, tanggapan kita. Yaitu tanggapan kita berdoa. Dalam hari-hari ini Tuhan mau ajar kita tentang apa saudara? Dekat dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Dia. Yang ngerti katakan amin. Tuhan bilang sungguh hatinya melekat kepadaku. Ada 7 berkat yang kita sudah bahas berkali-kali saudaraku. Aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab dia. Ya kan? Aku akan sertai dia dalam apa? Kesesakan. Aku akan luputkan. Aku akan memuliakan promosi dia. Lalu
Yang keenam, dengan panjang umur akan kugenapkan. Ya kan? Dan aku akan perlihatkan keselamatan. Ketujuh berkat ini. Kita butuh diluputkan. Kita butuh dibentengi. Katakan amin. Kita butuh Tuhan dengar jawab soal doa-doa kita. Saudaraku, hari sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan. Tunjukin kasihnya pada kita. Nah sekarang kita melihat begini. Apa kunci daripada perempuan bungkuk ini mengalami kelepasan dan pemulihan? Firman. Ya, yang ketiga, poin ketiga kita belajar adalah Tuhan Yesus melepaskan dan memulihkan perempuan itu dengan apa saudara? Perkataan firman-Nya. Tuhan berkata apa saudara? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Itu pada waktu, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Pada saat itu sebenarnya kesembuhan sudah terjadi. Di dalam alam roh saudaraku. Tetapi di dalam alam nyatanya belum terjadi. Dan itu terjadinya kapan? Ketika si ibu melangkah mendekati Yesus. Sehingga Yesus bisa menumpangkan tangan. Meletakkan tangannya atas perempuan itu. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudara, sebenarnya saudaraku, ketika saudara dan saya, kalau saudara melihat ingin dapatkan kelepasan dan pemulihan, kata kuncinya adalah saudara harus dapatkan firman yang berbicara secara khusus atas pergumulan saudara, atas doa-doa yang saudara pernah naikkan. Yang ngerti katakan amin. Setelah saudara dapat firman ini, lakukan firman ini. Jadi pelaku firman. Katakan amin. Saya percaya, ya kan? Nah, itu yang saya sering bicara, ya kan? Seringkali dalam doa-doa kita minta pemulihan, kita minta saudaraku tuntunan, Tuhan kita minta rancangan pekerjaan yang lebih. Itu biasanya Tuhan jawabnya lewat apa? Lewat firman. Dia kasih pikiran yang gak pernah kita pikirkan. Dia berikan dorongan kepada kita untuk melangkah dan mengambil satu keputusan. Katakan amin. Karena firman itu punya otoritas. Atas apa? Atas roh jahat, atas sakit penyakit, atas semua belenggu-belenggu. Termasuk belenggu dosa, kebiasaan buruk yang mengikat kita. Saudara, nah perempuan ini dibebaskan oleh apa? Kuasa firman Tuhan. Bukan oleh kekuatan daripada manusia. Katakan amin. Tuhan gak pakai apa-apa untuk perempuan ini. Hanya berkata saudaraku. Jadi firman Tuhan membawa kelepasan. Itulah sebabnya kita harus apa saudara? Saudara dan saya tiap hari harus dengarkan firman. Dengarkan, masukkan firman, masukin firman. Ada firman yang kita catat. Ada firman yang kita rekam. Hafalkan, masuk dalam pikiran, ke dalam hati kita. Itu yang firman ini kita doakan. Supaya Tuhan Roh Kudus olah dari firman logos menjadi firman rema. Firman rema inilah yang menghasilkan iman. Iman inilah yang menghasilkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Kita perkatakan firman-firman ini. Kata kuncinya di sana. Yang terakhir saudara, kita harus tahu bahwa kelepasan dan kesembuhan adalah bagian dari rencana Allah. Bagian daripada kehendak Allah buat hidup saudara. Jangan mau percaya, dengerin tipu muslihat iblis. Memang kau harus sakit, kamu memang harus susah kayak gini. Ini Tuhan maunya seperti ini supaya kamu bisa dekat dan sungguh-sungguh. Enggak. Saudara Kristus, ya kan? Bahwa kelepasan dan kesembuhan adalah bagian dari rencana Allah. Saudara lihat di sini. Pada waktu si ibu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, muncul kan saudara musuh. Tanda kutip. Ya, iblis memakai kepala rumah ibadat. Yang langsung mencela, yang langsung menegur, mengkoreksi. Dia berkata apa? Lukas 13:14 kita baca lagi sekali-sekali. 1, 2, 3. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat.
Yesus bilang, kok bisa ya ngajarin ngomong seperti ini? Coba kamu periksa diri kamu, periksa kaum kamu. Di hari Sabat kamu lepaskan lembu kamu, kambing kamu lepaskan dari kandang, dari ikatannya, betul loh. Untuk apa? Kamu kasih minum. Kenapa gak tetap diikat? Kamu takut mati kan, kamu gak izinkan lembu kamu puasa. Kenapa? Perempuan ini lebih berharga dari lembu kamu. Karena dia anak Abraham. Saya bisa ngerti, katakan amin. Iya, karena ini emang rencana Tuhan. Tuhan mau, dia dilepaskan, dia disembuhkan. Itulah bagian daripada. Jadi Tuhan tidak cuma mau menyembuhkan saudaraku, ya kan? Tidak menyembuhkan, tapi dia ingin menyatakan bahwa kesembuhan adalah bagian dari apa? Rencana alam hidup kita. Katakan amin. Memang kita semua bisa sakit. Ada 3 jenis penyakit yang saya sering omong. Kalau penyakit datang, tapi ini harusnya sifatnya sementara. Harusnya jangan ya kan ini. Karena kadang iblis tuh ini kan, saudara. Yang pertama, penyakit tuh jenis penyakit untuk pembelajaran. Penyakit ini untuk kita mau belajar banyak. Tuhan ngomong, pelajaran apa Tuhan yang harus pelajari penyakit ini? Koreksi apa? Yang kedua adalah apa, saudara? Penyakit itu bisa untuk mendatangkan kamu lihat ketika kita disembuhkan dengan cara yang ajaib, wah, iman kita makin naik, orang-orang juga akan memuliakan Tuhan. Tapi ketiga, jenis penyakit yang ketiga, penyakit yang untuk membawa kita pulang ke sorga. Katakan amin. Jadi ada penyakit yang bawa kita pulang. Kita kan mau, walaupun itu untuk pembelajaran, untuk nyatakan kemuliaan, untuk bawa pulang, jangan lama-lama. Betul gak? Kita kan lewatin ini, tapi jangan lama-lama. Ya itu semua sakit menderita. Kenapa? Ya memang ini adalah kesembuhan, kelepasan, kemuliaan. Adalah kehendak Tuhan. Saudara, kalau penyakitnya harus mendatangkan pertobatan. Itu maksudnya. Kalau penyakit ini, itu tujuan pembelajarannya. Ya kan setelah kita bertobat, pasti Tuhan sembuhkan. Karena kita kembali, selesai sudah. Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Penyakitnya mau pulang. Oh kalau anak-anak, ini anak yang dikasih, sudah. Saudaraku. Jadi itu yang kita tahu. Tapi iblis akan tidak setuju kalau kita sehat. Ingat saudaraku. Makanya dia akan goda kita. Bagaimana kita bisa cepat jatuh sakit. Kalau anak Tuhan jatuh sakit, dia gak efektif hidupnya. Nyusahin orang kiri kanan gak bisa jadi kesaksian. Ingat saudaraku, ya kan, kita hidup kelepasan, pemulihan, kesembuhan, kesehatan, itu merupakan bagian dari rencana Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Ya, termasuk kita hidup, ya kan, tidak kekurangan, itu juga bagian dari rancangan Tuhan buat hidup kita. Jangan bilang, kita susah supaya kita boleh sungguh-sungguh buat Tuhan. Enggak, ya saudara. Nah apalagi pelajaran yang kita pelajari? Yang kelima saudara, yang kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan Yesus bukan cuma memulihkan fisiknya, tapi juga memulihkan apa? Identitas dan gambar diri daripada perempuan ini. Ya, kita baca Lukas 13 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah apa? Keturunan Abraham. Jadi Tuhan tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tapi dia mengembalikan apa? Identitasnya. Kenapa saudaraku? Perempuan ini mungkin merasa terbuang. Sejak dia dirasuk buku gitu saudara. Rendah diri. Tidak berharga karena kondisinya. Coba bayangin saudara kalau ada orang bongkok sebongkok-bongkoknya. Pernah lihat saudara ya? Ngelamar kerja. Ngelamar kerja saudara jadi sekretaris. Kau jadi apa? Pasti gak diterima. Gak bisa. Mau apa dulu? Jadi ketika Tuhan sembuhkan dia. Lepaskan dari kuasa gelap. Sembuhkan fisiknya. Sakitnya ini saudara. Tuhan juga sembuhkan apa saudara? Gambar diri dia. Ya, yang merasa terbuang, rendah diri, tidak berharga. Saudara, ya kan?
Tuhan panggil apa? Bukankah dia ini adalah keturunan Abraham? Apa artinya saudara? Ya kan? Perempuan ini punya hak untuk disembuhkan. Perempuan ini punya hak untuk dilepaskan. Perempuan ini punya hak untuk hidup dalam kemerdekaan. Perempuan ini berharga di mata Tuhan. Dia anak Abraham. Dia berhak atas keselamatan dan juga pemulihan. Katakan amin. Saya melihat gitu saudara. Contoh lagi ya. Ketika Tuhan sembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Waktu Tuhan bicara saudara sama perempuan ini yang dia pegang ujung jubahnya. Saudara bisa gambarkan gak nih? Ya kan? Yesus bicaranya sambil berdiri apa jongkok? Saya mau nanya saudara. Sambil diri atau jongkok? Jongkok. Face to face. Kenapa harus ngobrol? Tanya gimana ceritanya? Gimana? Mau ngobrol? Hentikan. Karena perempuan pendarahan ini, saudara tahu, sudah 12 tahun dikucilkan, diisolasi karena dia orang najis. Pasti gambar dirinya sudah babak belur. Betul gak? Orang najis. Gambar dirinya sudah hancur. Mungkin orang tuanya tidak lagi mau anggap dia sebagai anak, malu. Pendarahan, najis. Secara fisik udah menderita, secara rohani tidak bisa ibadah, secara sosial dikucilkan, secara ekonomi sudah gak punya uang apa-apa. Tuhan rendahkan dirinya, ngobrol. Kenapa Tuhan? Tuhan panggil, hai anakku, panggil anak. Mungkin sudah lama bapaknya, dia gak pernah dengar ada orang panggil anak. Hai anakku, pergilah, kau selamat. Di situ Tuhan sedang bikin apa? Tuhan sedang pulihkan gambar diri, identitas. Kamu anak, kamu punya bapak, kamu punya orang tua. Kadang kita ya kalau udah punya masalah keuangan, utang, kita belum bisa bayar. Pasti gambar diri kita juga hancur. Identitas kita juga kayaknya hancur. Kita lupa kita ini anak Tuhan. Karena udah terlalu banyak hinaan, kata cacian yang kita dengar karena kegagalan kita. Betul gak saudara? Ya dan ketika Tuhan pulihkan saudaraku keuangan kita. Ketika Tuhan pulihkan kesehatan kita. Dia tidak cuma pemulihkan, dia harus pulihkan. Kita harus izinkan Tuhan pulihkan juga gambar diri kita, identitas. Kalau ini gak dipulihkan, gak berdamai. Kita gak berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita ini. Wah, itu berbahaya. Dari kita sebagai contoh bisa sebagai dulunya korban, kita bisa jadi pelaku. Saya bisa ngerti. Kemarin tanpa sengaja saya dengerin podcast daripada Denny Sumargo dengan Devi apa ya nama itu. Wah, itu kisahnya luar biasa. Dari kecil anak ini tidak tahu apa-apa. Rupanya mama papanya ribut, berkelahi, bapaknya bunuh mamanya. Dan dia harus kisahnya. Tetapi yang saya melihat adalah bahwa dia ulang-ulang ngomong. Ya kan, jangan contoh saya. Tapi saya sudah berdamai dengan masa lalu saya. Saya sudah berdamai dengan diri saya. Dia Tuhan pulihkan untuk hidup sekian tahun di rumah gak ada listrik, segala macam. Susah secara ekonomi. Bagaimana Tuhan pulihkan dia sekarang. 1 bulan dia dapat penghasilan 3 digit. Ratusan juta lah hitungannya. Saudaraku, tapi saya melihat ini anak. Sembuh. Identitasnya pulih. Banyak kita. Saudara, kita gak pernah sampai minta Tuhan pulihkan gambar diri saya. Identitas saya. Berapa coba? Sembuhkan aku. Pas dia udah jadi dan sukses. Karena ini yang di dalam ini enggak. Ketika orang nyenggol dikit, itu kena. Itu bisa sombongnya minta ampun, kasarnya, segala macam. Sampai dia lupa tentang bagaimana Tuhan yang mengangkat dia. Jadi Tuhan perlu selesaikan gambar diri perempuan yang bungkuk ini. Identitasnya dia. Saudara, katakan amin. Jadi banyak orang itu terjebak dengan identitas dan gambar diri yang salah.
merasa tidak layak, merasa tidak cukup. Jadi ada bagian yang kita simpen ini. Ini hal yang memalukan, malu. Jangan sampai ada orang tahu. Makanya kalau setiap kali ada ngobrol sama orang, padahal tuh dia tuh nggak ngomong tentang kita. Kita bilang apa loh? Kenapa kau nyung-nyung? Dia nggak ada maksud kok tiba-tiba kitanya meledak. Karena kita belum berdamai dengan masa lalu. Ada bagian yang kita simpen, yang kita rahasiakan. Dan ini mudah kan meledak. Nah Tuhan, saudaraku, ibu ini 18 tahun, bayangin saudaraku. Kalau sehari satu aja omongan, kali 360, nggak mungkin satu omongan untuk hina dia, celah dia, keadaannya seperti ini. 2 Korintus 5:17 katakan apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu, ketika Yesus menyembuhkan kita, dia tidak hanya menyentuh tubuh perempuan itu jadi sembuh. Dia tidak hanya menyentuh daripada tubuh kita, tapi dia juga mau memulihkan apa? Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Identitas itu penting loh saudara. Ketika Abraham mau berdamai dengan caranya, Abraham bisa berdamai dengan Lot. Dengan pertengkaran yang begitu keras. Dia bilang, jangan ada pertengkaran antara aku dan kamu. Antara gembalamu dengan gembalaku. Bukankah kita kerabat? Dia lagi sedang pulihkan identitas. Kita harus tahu loh, kita ini saudara, kita ini kerabat. Kau ini ponakanku. Kenapa kita harus bertengkar? Harus damai. Ketika seorang disadarkan dengan identitasnya. Iblis tuh cara kerjanya dia hancurkan identitas kita. Sampai kita tidak tahu. Kalau kita nggak ngerti identitas kita, kita lupakan identitas kita saudara. Maka kelakuan kita, karakter kita, keputusan kita. Kalau kita tahu siapa kita dalam Kristus. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jangan kita kasih tahu, kamu ini anak pendeta. Memang beban berat. Kamu tuh anak Tuhan loh. Kamu tuh anak raja. Kamu tuh bos loh. Kamu bos. Kamu tuh kokoh, kamu tuh kakak. Kamu tuh abang loh. Kalau digituin, dia tahu, oh abang. Kamu tuh kakak loh. Oh kok aku kakak ya. Saya ngerti maksud saya. Amin. Sini penting. Jadi pertanyaannya sekarang. Apakah ada hal dalam hidup kita yang selama ini membelenggu kita? Seperti perempuan itu. Ada yang ngikat kita. Saya nggak tahu itu apa saudara. Mulai dari apa yang gak kelihatan, kebiasaan buruk kah? Pelanggaran kah? Dosa? Saudaraku, apa yang mengikat kita? Entah penyakit kah? Atau apapun. Sisi keuangan kah? Atau hubungan. Seringkali kayak selalu bertengkar, ribut, timbul rusuh semua. Ini satu ikatan. Yang kita tahu ini salah tapi kita tidak berdaya untuk lepas dari itu namanya ikatan. Kita tahu ini tidak boleh tapi kita selalu buat, itu namanya ikatan. Yang kedua, coba dicek. Apakah kita lebih sering fokus pada masalah? Selalu lihat masalah lalu besar-besarin. Entah masalah kita, entah masalah orang, besar-besarin. Menimbulkan ketakutan, kegaduhan. Atau kita bisa melihat Yesus itu adalah solusi, jalan keluar buat hidup saya. Saudara, ini harus selesai. Yang ketiga, pertanyaan referensi ketiga adalah apakah kita sudah hidup dengan identitas sebagai anak Tuhan? Atau kita masih terjebak dengan masa lalu kita? Ya, dengan rasa-rasa tidak layak, rasa bersalah dan sebagainya. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara. Ya, kalau saudara rasa ngalami kayak ada penindasan, perbudakan, ini jangan anggap biasa. Saudara harus bangkit, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tanamkan di pikiran, Yesus itulah juru selamat. Yesus itulah penyembuh. Katakan amin. Yang ketiga, saudara yakinkan diri.
bahwa kelepasan, pemulihan itu adalah bagian daripada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin saudara, itu pastikan itu. Ini kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara doakan kehendak Tuhan, ya kan, maka dia pasti akan menjawab itu. Memang itu Tuhan mau saudara lepas, ya kan. Yang berikutnya adalah dia mau saudara, dia mau memulihkan identitas dan gambar diri kita. Saya berdoa saudara berkati pesan ini. Kita siapkan diri makan perjamuan dulu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimetekan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaranya.